Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama, LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk UKIN dengan video real di SMA Negeri 8 Jakarta di kelas tingkat 11G dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut uji kinerjanya. Action. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, apa kabar semuanya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Jessica, Dula, dan Fikri. Baik. Sepertinya kalau untuk Jessica dan Dula sedang sakit ya, kalau Fikri sedang tanding. Baiklah, sama-sama kita doakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Jessica dan Dula, teman kita, keluarga kita, sahabat kita, ataupun sanak famili kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan teman kita Fikri atau saudara kita ataupun keluarga kita yang sedang tanding, sedang berusaha, mudah-mudahan Allah mudahkan langkahnya dan Allah berikan hasil yang maksimal. Ala hadiniya wa ala kulli sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Bapak akan praktik video pembelajaran real dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi sebelumnya, untuk menjaga kebaikan kita bersama, karena masih dalam protokol kesehatan, izinkan Bapak untuk memakai masker, ya. Baik. Sama-sama kita baca doa sebelum belajar, karena tadi habis olahraga, olah fisik. Hari ini kita akan olah jiwa, olah rasa, dan olah hati rohani. Maka sama-sama kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kum ayyuhas syabab taqaddamu ilal amam. Kum ayyuhas syabab taqaddamu ilal amam. Ya syabab al-Islam la
kelas ini semangatnya luar biasa. Kita berikan aplaus untuk semua. Ya, habis olahraga, kemudian lanjut dengan ibadah sholat zuhur, makan siang, istirahat, dan sekarang kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, saya tanya, Fajar, bulan ini dalam Islam ini disebut ataupun ramai dengan bulan-bulan apa? Bulan apa? Bulan Maulid, betul Rijal. Subhanallah. Subhanallah Rijal. Ya, bulan Maulid. Maulid secara bahasa artinya apa sih? Maulid. Maulid secara bahasa artinya apa? Kelahiran, betul. Maulid Nabi berarti memperingati kelahiran Nabi. Banyak kasus yang belakangan ini yang pro dan kontra kegiatan Maulid. Ada yang mengatakan apa? Bid'ah. Oh, bid'ah, betul. Bahwasanya Maulid bid'ah karena Nabi tidak melaksanakannya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah melaksanakan dan memperingati Maulid? Enggak. Yakin? Nabi Muhammad melakukan Maulid. Kenapa? Contohnya adalah dalam hadis sahih, aku puasa di hari Senin dan hari Kamis, yaitu utamanya hari Senin. Kenapa? Karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad lahir di hari Senin dan Nabi Muhammad sering puasa hari Senin. Kenapa? Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin. Jadi Nabi Muhammad saja memperingati Maulid. Ya sama kayak kita nih, kalian nih ulang tahun. Dirayakan nggak? Dirayakan. Cuma bedanya apa? Kalau kalian ulang tahun, ngadakan party, ngadakan macam-macam gitu ya. Nah, kalau bedanya Maulidnya Nabi Muhammad diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kayak tadi tuh puasa gitu ya. Kalau saat ini apa? Diadakan baca Quran, mendengarkan tausiah. Kemudian apa lagi? Bacaan tadarus, bacaan sholawat, riwayat dan kisah Nabi. Ini kan hal-hal yang positif, ya. Jadi namanya Maulid tapi isinya adalah hal-hal yang positif. Jangan sampai namanya baik tapi isinya tidak baik gitu. Misalnya Maulid namanya bagus gitu ya, atau misalnya namanya cinta Islam tapi di dalamnya apa? Anarkisme ataupun party dan sebagainya. Ini nggak sesuai seperti itu. Baik, kita lanjut ke tema kita hari ini temanya adalah keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan. Sekarang saya tanya dulu nih, sebelumnya nih, persepsi, apakah bedanya Nabi dan Rasul? Kalian tahu? Saya tahu, Pak. Silakan, Mbak. Kalau Nabi itu seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu seseorang yang diberikan wahyu untuk didakwakan lagi kepada umatnya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Sekarang kita lihat tayangan video berikut ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Nah,
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณ Nabi adalah sosok yang mendapatkan wahyu dan untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul dapat wahyu, tapi wajib untuk menyampaikannya. Agar tidak backlight, saya tutup pintu dulu sebentar. Sekarang kita perhatikan tayangan slide berikut ini. Makna iman kepada Rasul. Di sini ada dua keyword, dua kata kunci. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Rasul. Iman secara bahasa artinya percaya, secara terminologi atau secara istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Kita iman kepada Rasul, berarti kita membenarkan dengan hati bahwasanya adanya Rasul, mengucapkan dengan lisan bahwasanya Rasul-Rasul itu ada, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kita contoh dan kita teladani apa yang telah dicontohkan oleh para nabi dan Rasul. Oke, next. Sedangkan Rasul artinya adalah utusan Allah. Arsala yursilu rasulan, utusan. Oke, next. Nah, inilah perbedaan Nabi dan Rasul yang betul, yang paling benar. Kalau tadi, kira-kira kalau kalian nih diminta, disuruh pengen jadi Nabi atau jadi Rasul, kalau boleh milih, seandainya boleh milih, milih apa? Rasul. Kenapa milih Rasul? Ya milih Nabi lah kalau paling enak. Kenapa? Dapat wahyu, dapat ilmu, dapat sesuatu dari Allah, tapi untuk diri sendiri gitu. Sedangkan Rasul ada beban, kewajiban untuk menyampaikan. Ini tidak fair gitu ya. Nah, inilah perbedaan Nabi dan Rasul yang sesungguhnya. Pertama, Nabi yang pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam. Yang kedua, Rasul yang pertama adalah Nuh. Kenapa disebut Rasul pertama adalah Nuh, Nabi pertama adalah Adam? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, Rasul terakhir adalah Muhammad. Nah, inilah perbedaan yang paling menonjol antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu hanya meneruskan ajaran dan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul membawa syariat atau ajaran yang baru. Itu ya, analoginya seperti kayak guru SMA 8 dengan guru bimbel. Kira-kira yang jadi Rasul atau jadi Nabi siapa? Guru SMA 8 jadi apa? Jadi Rasul. Kenapa? Mengajarkan materi yang baru dari awal gitu. Sedangkan guru bimbel hanya meneruskan, memperdalam. Itu perbedaannya ya. Kemudian apa? Kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang telah beriman, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang tidak beriman. Jadi perjuangan Rasul itu luar biasa, mengislamkan, mengimankan orang yang kafir ataupun yang tidak beriman.
kalau boleh analogikan, ibaratnya itu Nabi itu adalah guru SMA 8. Sedangkan Rasul adalah guru SMA 370. Kenapa? Kenapa? Bedanya apa? Kenapa? Karena guru SMA 8 mengajarkan siswa-siswanya siswa yang baik, sudah pintar, sudah beriman gitu. Ibaratnya tadi ya, kalau guru SMA 8 itu ibarat nabi, sedangkan guru SMA 370, 300 sekian itu ibarat Rasul. Kenapa? Guru SMA 8 itu gampang. Kenapa? Mengajarkan anak-anaknya sudah pintar, mengajarkan anak-anak yang baik, sudah beriman. Sedangkan guru SMA 370, guru SMA 1000 gitu ya, itu ibarat Rasul apa? Harus mencerdaskan siswa-siswanya yang kurang mampu otaknya gitu, atau memperbaiki akhlak anak-anaknya yang brutal. Nah, itu analogi gitu ya, analogi. Nah, yang terakhir, perbedaan Nabi dan Rasul apa? Kalau Nabi ada yang mati terbunuh, sedangkan Rasul semuanya terselamatkan dari pembunuhan. Ada Nabi yang terbunuh dari 25 Nabi dan Rasul yang kalian tahu? Contohnya Nabi Musa diselamatkan, berarti Musa adalah Rasul. Kenapa? Ketika beliau dikejar oleh Firaun, ya Allah selamatkan dengan apa? Tongkatnya dipukulkan ke laut, bisa menyeberangi. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nah, dua nabi itulah yang terbunuh di dalam kehidupannya. Nah, itu berarti statusnya adalah sebagai nabi saja. Oke, next. Oke. Nah, ini yang paling penting dan terkait dengan tema kita hari ini. Sifat dan perilaku mulia Rasul. Rasul itu memiliki 4 sifat wajib. Apa saja? Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, patona artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 juga. Kizib artinya dusta, khianat tak dapat dipercaya, balada artinya bodoh, kitman artinya menyembunyikan. Nah, sifat jais bagi Rasul yaitu sifat al-a'radul basariyah, sifat manusiawi. Ya, manusia tidur, Rasul pun juga tidur. Manusia makan, Rasul pun juga makan. Itu sifat jais, sifat yang boleh bagi Rasul. Nah, ini yang paling penting, puncak daripada tema kita adalah ada 2 sifat Rasul yang tidak terdapat pada selain Rasul. Apa itu? Ismatul Rasul dan iltizamul Rasul. Ismatul Rasul itu apa? Rasul itu terbebas daripada salah dan dosa. Oke, silakan sekarang kerjakan pertanyaan dari saya. Pikirkan ya, karena hari ini saya Bapak menggunakan strategi think, pair, and share. Think, pikirkan, pair, berpasangan, kemudian share, kemukakan atau bagikan. Ya, sekarang Bapak kasih soal, silakan dipikirkan, ya, dijawab masing-masing. Kemudian nanti jawabannya dikomparekan dengan teman sebangkunya. Jadi anggaplah di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kelompok. Silakan jawab yang sudah Bapak kirimkan ke grup. Ya, silakan dijawab. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke. Baik. Sudah selesai semua? Baik. Sekarang silakan komparasikan jawaban Ananda sekalian dengan teman sebangkunya, dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah? Oke, pertanyaannya adalah begini. Ya. Ini out of the screen. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad sebagai teladan mulia, ya,
pernah memiliki kesalahan. Dan apakah kesalahan Nabi Muhammad itu disebut dengan dosa dan bertentangan dengan dua sifat tadi, ismatul rasul? Silakan. Bapak kasih waktu kembali 5 menit. Yang tidak beriman. Jadi perjuangan Rasul itu luar biasa, mengislamkan, mengimankan orang yang kafir ataupun yang tidak beriman. Kalau boleh analogikan, ibaratnya itu Nabi itu adalah guru SMA 8. Sedangkan Rasul adalah guru SMA 370. Kenapa? Bedanya apa? Kenapa? Karena guru SMA 8 mengajarkan siswa-siswanya, siswa yang baik, sudah pintar, sudah beriman gitu. Kelompok ada yang maju ke depan dan di-sharingkan, diutarakan pendapatnya. Silakan. Yang sudah dapat jawabannya ataupun sudah dapat diskusinya, silakan maju ke depan, nggak apa-apa. Berdua langsung. Satu kelompok, silakan 2 orang maju ke depan. Perwakilannya. Sekarang saya minta kepada kelompoknya Rama, silakan maju ke depan, sampaikan pendapatmu. Silakan. Boleh bawa Pak? Boleh, nggak apa-apa ke depan, silakan. Maju. Ya dengan teman sebangkunya. Silakan sampaikan. Rasulullah memiliki keteladanan yang luar biasa. Dalam Islam disebut dengan uswatun hasanah, teladan yang baik. Apakah dalam kehidupan Rasulullah pernah melakukan kesalahan? Dan apakah kesalahannya itu memiliki implikasi dosa? Kalau memiliki dosa berarti bertentangan dengan ismatul Rasul atau tidak? Nah, silakan. Nabi Muhammad tentu pasti punya kesalahan karena dia memiliki sifat kemanusiaan. Dia masih manusia seperti kita semua. Tapi kesalahannya nggak mungkin ada dosa karena dia memiliki sifat ismatul Rasul, yaitu nggak ada dosa sama sekali. Gitu sih Pak. Oke, baik. Yang Itu saja. ya, contohnya saya belum ketemu. Saya belum Contohnya bisa ada? sampaikan bahwa teori, ya teorinya saja. Dalilnya juga nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Lama. Silakan kembali. Sekarang saya minta untuk kelompoknya Kaila. Silakan paparkan pendapat Kaila dengan teman-teman kelompoknya. Silakan. Boleh nggak apa-apa. Tadi kan katanya Nabi Muhammad itu pernah melakukan kesalahan atau tidak? Jawabannya itu pernah, tapi juga sama seperti kelompoknya Rama bahwa Nabi Muhammad itu tidak dosa karena dia dilindungi dari kesalahan dan dosa. Nah contohnya itu kayak waktu Nabi Muhammad berkumpul bersama pemuka-pemuka musyrik yang untuk menjelaskan ajaran agama Islam kepada mereka. Tapi tiba-tiba datang seorang yang buta, dia tuh bertanya kepada Nabi Muhammad, tapi dengan suara yang keras, Muhammad ajar sama aku sebagian yang diajarkan Tuhan kepadamu. Tapi Nabi Muhammad itu membuka masam dan seperti mengganggu bahwa karena dia itu mengucapkan dengan suara yang tegas. Lalu Allah itu menegurnya ada di surah Abasa ayat 1 sampai 12. Oke, good. Terima kasih Kaila. Silakan. Selanjutnya Fadil. Sama dulu. Belum ada boy, belum ada. Iman. Ini yang aku tahu. Iman. Ayo, saya kira.
Aduh, dia Ngapain pada maju nggak kelihatan? Berapa nih? Thank you. Gimana? Jeremy. Pelajaran. Jadi intinya gini, dari video yang tadi kita tayangkan, kemudian presentasi yang kita paparkan, Nabi Muhammad menjadi teladan dalam kehidupan. Sepakat? Artinya tidak ada satu contoh yang Nabi tampilkan dalam kehidupan ini yang tidak baik, semuanya baik. Bagaimana cara etika teladan Nabi Muhammad dalam meminum air saja? Gimana? Dengan duduk, menggunakan tangan sebelah kanan, membaca doa, nah, seperti itu. Ini adalah teladan-teladan yang baik. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak baik, berarti belum mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Sama halnya firman Allah, kata Allah pada Nabi Muhammad apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kepada semua manusia, apabila mereka mencintaiku, mencintai Allah, maka mereka harus mengikutimu. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita harus meneladani Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan perilaku dalam kehidupannya. Dan juga tadi, kalau Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain pernah melakukan salah, salahnya hanya sesekali atau satu kali. Beda dengan kita manusia. Apa? Sedikit-sedikit salah. Gitu. Kalau Nabi Muhammad hanya sekali salah atau salah sekali, langsung kemudian Allah tegur dan mereka Nabi Muhammad berubah. Tapi kalau kita sudah ditegur, sudah diingatkan, tapi masih melakukan kesalahan yang sama, seperti itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Baik, terakhir sebelum kita tutup, kira-kira ada yang punya pendapat mengenai pembelajaran hari ini, baiknya bagaimana atau intinya bagaimana? Silakan. Tunjuk tangannya siapa? Refleksi pembelajaran hari ini, silakan, tentang iman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai teladan dalam kehidupan. Silakan. Singkat saja nggak apa-apa. Siapa? Intinya apa? Pembelajaran hari ini, silakan. Tunjuk tangan, silakan. Gifan? Gifan mana? Gifan? Enggak. Silakan, siapa? Ya udah, Fajar, silakan Fajar. Ya, refleksi pembelajaran hari ini gimana? Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang dilakukan, seperti minum harus duduk dengan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Semua itu akan membuahkan pahala dan kebaikan. Baik, seperti itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti silakan LKPD-nya, tugas-tugasnya dilanjutkan di rumah. Dari Bapak cukup sekian. Kita akhiri sementara dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.